bisnis model Canvas sendiri adalah alat manajemen strategis yang memungkinkan Anda memvisualisasikan dan menilai ide atau konsep bisnis yang Anda miliki. Model ini adalah dokumen satu halaman yang berisi 9 kotak yang mewakili berbagai elemen fundamental bisnis. Bisnis model Canvas mengalahkan rencana bisnis tradisional yang tidak praktis dan biasanya bertele-tele, dengan menawarkan cara yang lebih mudah untuk memahami berbagai elemen inti bisnis. Jika Anda memakai metode ini, pada sisi kanan Canvas berfokus pada pelanggan atau pasar, yakni faktor eksternal yang tidak Anda kendalikan. Sedangkan sisi kiri Canvas berfokus pada bisnis, yakni faktor internal, dan sebagian besar berada di bawah kendali Anda. Di tengah, Anda mendapatkan proposisi nilai yang mewakili pertukaran nilai antara bisnis Anda dan pelanggan Anda. BMC awalnya dikembangkan oleh Alec Osterwalder dan Yves Wigner dan diperkenalkan dalam buku mereka Business Model Generation sebagai kerangka visual untuk merencanakan, mengembangkan, dan menguji model bisnis dari suatu organisasi. Usaha ini bernama Oleh-oleh Khas Kuningan El Sadai yang berpusat di Desa Cirukem, Jalan Ciniru, Kecamatan Garawangi. Dan usaha ini berbentuk pengolahan rengginang dari mulai bahan mentah menjadi bahan jadi dan cukup terkenal di berbagai marketplace modern di Kabupaten Kuningan. 1. Consumer segment. Siapa sih yang akan membeli produk dari Oleh-oleh El Sadai ini? Untuk segmentasi pelanggan, usaha ini terfokus pada modern market yang pendistribusiannya langsung kepada market besar seperti halnya ke Jogja dan sudah didistribusikan secara nasional dan menyeluruh kepada semua segmentasi pelanggan. 2. Foule Proposition. Mengapa orang harus memilih produk dari usaha ini? Karena memiliki kualitas yang terjamin serta mutu yang baik. Yang membedakan produk ini dengan produk pesaing adalah varian rasa yang modern seperti barbecue, terasi, bawang, dan berbagai macam rasa lainnya. 3. Chainless. Berbagai produk ini bisa dikenal oleh pelanggan karena sudah menggunakan model modern market. Keempat, customer relationship. Jadi di antara pelanggan lokal dan pelanggan asing lebih condong kepada pelanggan asing karena lebih peka terhadap distribusi yang dibutuhkan. Yang kelima, revenue streams, yaitu dengan menjual suatu produk rangginang. Yang keenam yaitu key activities. Kegiatan yang mereka lakukan untuk menciptakan value proposition adalah dengan memberikan varian yang berbeda dalam produknya, seperti varian barbecue, varian terasi, dan lain-lain, sehingga produk yang mereka hasilkan berbeda dengan produk-produk para pesaingnya. Strategi yang mereka gunakan untuk mencapai target perusahaan adalah dengan cara memasarkan produk-produknya ke supermarket besar agar profit yang mereka hasilkan lebih terjaga. Yang ketujuh yaitu key research. Sumber daya yang paling mereka butuhkan adalah tentu saja sumber daya manusianya. Karena dalam produksi mereka membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Karena dari mulai awal pengemasan, dari mulai awal pembuatan dan awal pencetakan, mereka membutuhkan sumber daya manusia yang lumayan banyak. Terus aset yang mereka butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa adalah yang pertama dengan adanya gudang. Karena dengan mereka mempunyai gudang, produk yang mereka hasilkan lebih terjaga di dalam gudang tersebut. Kemudian dari mulai pendistribusiannya, mereka membutuhkan alat transportasi untuk mengirimkan produknya ke pelanggannya. Terus yang kedelapan yaitu key partnership. Dalam mengerjakan hal-hal di luar key activities, mereka membutuhkan supplier dan juga tempat untuk mereka berjualan. Dalam hal ini mereka menjajakan produk-produknya ke supermarket besar, dan juga untuk suppliernya sendiri mereka membutuhkan supplier dengan beras ketan yang terbaik karena dalam produknya sendiri mereka menggunakan bahan baku yang terbaik agar
produk yang mereka jual juga merupakan produk yang terbaik, sehingga cita rasa yang dihasilkannya juga cita rasa yang terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu cost struktur. Pengeluaran yang mereka keluarkan dalam menjalankan model bisnis ini, tentu saja mereka membutuhkan gaji untuk pegawainya, terus kemudian mereka juga mengeluarkan biaya untuk transportasi, dan juga mereka membutuhkan biaya untuk menjaga produknya supaya tersimpan baik di gudang. Modern market merupakan pusat retail dan komersial di mana para penghuni dapat memperoleh sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari di pasar yang bersih, higienis, dan nyaman. Sejalan dengan model bisnis Elsa Day yang mengusung pemasaran kepada market-market besar agar profit bisa terjaga dan mudah pendistribusian secara nasional.